Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Belum apa-apa ya, page depannya langsung berita resmi desain industri. Ya, ini adalah secara umum ini adalah dokumen teman-teman sekalian, dokumen yang biasanya itu menghadirkan beberapa ajuan paten desain atau desain paten ya yang diajukan ke Kementerian Hukum ya dari Republik Indonesia gitu. Nah, berita resmi desain industri ini biasanya mengenai hak intelektualitas kayak gitulah. Dan ini nomor 21 DI 2026 yang diumumkan tanggal 13 April sampai dengan 12 Juli. Which is ini benar-benar baru teman-teman sekalian. Dan saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memperlihatkan ada satu desain yang diajukan di berita resmi desain industri ini. Yaitu apa tuh? Nah, langsung aja kita buka yuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Jadi nomor permohonannya ini dan segala macamnya, nama pendesainnya adalah dua orang yang asal Thailand ya. Nama, alamat pemohon desain industrinya hondamotor.co.id. Jadi Honda Jepang lah pada dasarnya ya. Judul desainnya adalah motor skuter. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian. Wow, ini adalah ada sekitar 5 gambar dari desain yang, apa namanya, bisa dibilang sedang didaftarkan ya teman-teman sekalian, sedang didaftarkan desainnya ke lembaga hak intelektual di Indonesia. Nah, jadi di departemen kehakiman, hukum ya, bisa dibilang ya, departemen hukum. Ya, jadi seperti ini teman-teman sekalian dan ini adalah ya, kalau menurut yang saya lihat ini adalah desain dari bisa dibilang Honda Airblade 2026. Nah, kita akan coba untuk gedein gambar-gambarnya ini teman-teman sekalian. Dan ini adalah gambar pertamanya nih ya. Secara umum memang ini menggambarkan benar-benar Honda Airblade yang 2026 yang udah sebenarnya dirilis di beberapa negara di Asia Tenggara ya kayak misalkan mungkin Vietnam atau Thailand ya. Jadi seperti ini ya, platformnya begini dan ini menurut saya memang sudah lama banget sudah kita kenal yang namanya Airblade. Udah lama ya. Semenjak dulu ada PCX, ada juga Airblade dan Airblade ini secara umum merupakan diposisikan sebagai kayak sport scooter gitu untuk Honda gitu ya. Berbeda bila dibandingkan dengan misalkan Vario, mungkin agak-agak sedikit apa namanya beririsan ya secara desain gitu ya. Namun di sini ada beberapa detail pembedanya kayak misalkan yang bagian belakangnya udah double shock, sementara kalau Vario kan masih single shock. Terus habis itu nih decknya nggak rata teman-teman sekalian. Ini ada kayak backbone-nya di sebelah sini. Jadi ada kayak apa namanya frame di sini. Nah, dan ini tuh menurut yang sudah dirilis di Thailand itu framenya menggunakan frame turbular teman-teman sekalian dan penempatan tangki bahan bakarnya tidak lagi di bawah jok seperti kayak Vario namun di bagian tengah ini nih teman-teman sekalian sama seperti kayak misalkan PCX lah atau ADV gitu jadi taruh di tengah dan ini adalah desainnya nih teman-teman sekalian kalau ada desain lagi perspektif nih dari depan teman-teman sekalian dan bisa dibilang memang ini adalah benar-benar desain dari Airblade model year 2026 yang udah dirilis di apa namanya di Thailand dan juga di Vietnam ya dan ini adalah gambar belakangnya kita bisa lihat ya double shock terus lampu belakangnya juga sporty ini knalpotnya dan di bagian depan ini dashboardnya malah lebih mirip kayak Vario sih pada dasarnya ya kalau diperlihatkan lagi gitu ya. Dan ini dari samping teman-teman sekalian ya benar-benar kelihatan sporty scooter banget ya. Ya seperti kayak kalau di Indonesia itu kalau di kompetitornya itu mungkin Yamaha Aerox ya, Aerox series lah gitu, Aerox Turbo. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Kita akan coba lihat lagi ada gambar-gambar yang lain. Nah, ini gambar dari atas, gambar dari bawah. Jadi secara umum ini adalah beberapa gambar-gambarnya teman-teman sekalian. Jadi dikasih 5 gambar. Nah, memang sih secara umum ya selama ini kalau kita coba untuk menganalisa apa yang didaftarkan desain belum tentu dirilis. Cuman ada juga kemungkinan beberapa hal-hal detail yang didaftarkan patennya di Indonesia oleh Honda Jepang itu benar-benar dirilis teman-teman sekalian. Jadi ya kita bisa bilang ini masih punya kemungkinan untuk dirilis yang namanya Honda Airblade
ya 160 ya mungkin ya, menggunakan mesin ESP plus yang pasti ya 160 ya. Terus habis itu sudah 4 valve dan segala macam. Nah, ini adalah desain-desainnya nih teman-teman sekalian. Nah, kalau dilihat sih memang ya secara umum kayak gitu teman-teman sekalian ya. Detailnya tadi ya. Terus habis itu kalau kita lihat dari beberapa gambarnya nih, saya coba untuk, nah ini dia nih teman-teman sekalian, ini adalah gambarnya dari Honda Airblade 2026 dan memang jauh lebih mature ya, secara umum dari tahun ke tahun detail dari Honda Airblade ini memang desainnya lebih mature gitu. Bila dibandingkan misalkan dengan Honda apa ya kalau di Indonesia Vario 160, kayaknya bannya juga lebih slim, cuman tidak kecil banget gitu loh. Pakai ban 14 ya dengan mesin yang sama, bisa jadi dengan mesin 160 cc ESP plus. Terus habis itu kita bisa lihat lagi rem depannya cakram, satu piston kaliper yang gede. Detail headlampnya nih sekarang nih teman-teman sekalian, kalau diintip ini modelnya udah nggak reflektor lagi tapi lebih ke proyektor nih ya. Terus habis itu ini ada dua kanan dan kiri untuk lampu dekat dan lampu jauhnya ada di tengah. Sepertinya juga proyektor juga, dan ini ada V detail dari DRL-nya, dan ini sih kalau menurut saya sih sleek dan juga sporty banget sih. Mungkin bisa jadi pas untuk bisa memberikan perlawanan ya untuk dari kubu Honda untuk Aerox. Walaupun memang beberapa hal Aerox masih tetap lebih unggul gitu ya, kalau misalnya melihat kayak misalkan eh, rem belakang. Kalau ini Airblade ini masih, kalau yang versi yang Thailand atau versi Vietnam ya, ini masih modelnya masih rem tromol gitu ya. Taman kalau di Indonesia, kalau mau masuk Indonesia menurut saya Honda AHM harus mengubahnya ya menjadi rem yang model cakram, kecuali memang tetap mau tromol tapi harganya bisa di bawah. Wah, kalau menurut saya harus di bawahnya, cuman gara-gara cakram doang memang harus diposisikan di bawah, kayaknya cukup sayang ya. Dan ini dia teman-teman sekalian decknya kayak gini ya, sporty banget ya. Dan kita bisa lihat di sini ada charger sih ya kalau dilihat dari ini, dan ini sudah keyless. Ini rem belakang, lampu rem belakang itu, wih sporty banget ya. Kita bisa lihat di sini ya, dengan grip rail dari atas dari alloy kayak gitu. Wah cakep. Nih kita bisa lihat nih dashboardnya nih kayak ya mirip-mirip Vario ya, kecil kayak gitu. Sini sudah idling stop ESP plus nih teman-teman sekalian, berapa detail-detailnya. Nah ini dari sebelah kanan depan nih teman-teman sekalian. Nah kalau menurut saya kayak gini teman-teman sekalian. Jadi ya menurut saya apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Honda dalam pendesainan dan juga pendaftaran desain paten dari Airblade ini, punya potensi ya untuk diejawantahkan dalam artian dijadikan konfirmasi produk yang benar-benar akan dijual di Indonesia. Kita akan tunggu aja nih. Kalau memang misalkan Honda mulai mencoba untuk berpikir cukup serius ya untuk bisa memberikan perlawanan kepada Aerox, dan dengan mungkin dengan Airblade yang dimasukkan ke Indonesia atau diproduksi di Indonesia, Honda tidak lagi memikirkan bahwa apa namanya varian PCX-nya, Vario 160-nya atau ADV 160-nya itu harus berbagi tugas untuk bisa melawan Aerox. Nah, jadi udah ada yang namanya dedicate lawan resminya Aerox, yaitu Airblade. Nah, namun itu dia, balik lagi menurut saya ada beberapa catatan-catatan yang menurut saya harus di apa namanya mungkin ya bisa dipikirkan oleh Honda untuk bisa menjual Airblade kalau di Indonesia. Kayak misalkan tadi ya remnya belakang itu ya kalau lawannya Aerox ya harus lah kalau yang namanya cakram kayak gitu. Dan juga beberapa fitur-fitur lain yang mungkin bisa dihadirkan untuk bisa compete melawan Aerox. Nah itu aja teman-teman sekalian informasi hari ini mengenai ya hadirnya ya desain paten dari motor yang disinyalir merupakan Honda Airblade 160 ya, dan kemungkinan punya potensi untuk bisa dirilis di Indonesia. Gimana menurut teman-teman sekalian? Kira-kira perlu nggak ini namanya Airblade ini benar-benar dirilis untuk masa atau untuk market domestik di Indonesia?
share pendapat teman-teman sekalian di komentar, di blog, dan juga di vlog ini. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.